Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal amin. Nah ini guys, ada video terbaru ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Bang Firdaus Owiwobo nih teman-teman. Dan di sini ada video yang sangat lucu dan menarik nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, tidak usah menunggu lama. Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Andre Taulany mau gue sering ledek-ledek kan WA-WA. Minggu lalu gue ledek dia. Bro, lu lucu banget peranin gue, hahaha katanya. Ntar lu gue undang ya kata si Andre. Iya. Ya udah bro, undang. Gue dateng ntar gue bikin pecah ntar itu Trans TV gue ketawa-ketawa bikin ketawa pecah. Ketawa dia hahaha gitu Andre Taulany. Gue baik sama Andre Taulany. Baik banget. Jadi artinya di sini diparodikan seperti itu Andre Taulany malah gue senang. Kenapa? Karena memang lucu gitu. Andre Taulany itu lucu banget gitu. Dan Andre Taulany teman-temannya lucu termasuk si ceweknya siapa Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting aja terpikal-pikal kan ya. Jadi gue nggak ada masalah kalau itu. Kalau diri gue bermanfaat bagi orang, gue nggak nganggap dia menghina. Tapi mengakui oleh seorang Ayu bahwa miripnya hampir mirip banget bang dengan parodi Ayu Ting Ting. Nah, abang sebagai yang merasa di parodi gimana bang? Ya kan memang kan gue identik dengan Stinky karena gue pernah diajak jadi vokalis Stinky. Dan bahkan gue juga mau recycle lagu Stinky kan. Mungkinkah habis ini setelah lu rasa lagu mungkinkah diproduksi oleh Cobra Musik kan gitu. Jadi ya lihat aja nanti. Bener nggak gue bisa bawain lagu Stinky mungkinkah kan gitu. Jadi itu dia yang gue bilang tadi. Ada gerakan yang memang nggak disadari seakan-akan gue clash sama Andre Taulany. Padahal enggak gitu. Dan gue belum kenal Andre Taulany awalnya, gitu loh. Jadi baru-baru satu lingkungan aja di Puri Kembangan gitu kan. Dia di Kedoya, gue di Puri Kembangan. Anak musik, jadi kenal di situ aja dulunya tahun 90-an. Gitu. Sama-sama ngeluarin album, cuma yang nomor meledak, kalau gue yang ini kempes gitu loh. Beda gitu loh. Karena bikin album pakai gas sama api dia, kalau gue pakai angin gitu. Jadi positif ya bang ya, kalau Iya. parodian kayak gitu positif. Oke, itu lah gue sama Andre, gue seneng. Tidak ada unsur-unsur penghinaan. Nggak ada nggak. Kenapa ya guys ya? Kok bawaannya itu selalu seneng ya? Kalau ngelihat Bang Evo ini lagi ngomong ya. Bawaannya itu selalu terhibur ya. Dan bikin kita selalu tertawa terbahak-bahak ya teman-teman. Apalagi ini lagi bulan puasa ya. Ya lumayan lah guys. Buat hiburan ya. Untuk menemani hari-hari kita di bulan puasa ini guys. Ya daripada kita nonton video-video nggak jelas. Atau video-video tentang korupsi atau apalah itu, lebih baik kita liatin atau dengerin ocehannya Bang Evo nih guys, malah lebih bisa menghibur kita kan guys. Mungkin di luar sana banyak teman-teman juga nih ya yang selalu tertawa atau selalu seneng ya nonton video-videonya tentang Bang Evo ini. Gimana menurut kalian, setuju atau enggak guys? Oke, kita lanjut lagi videonya. Mau hina gue seancur apapun gue silakan, gue nggak akan baper. Dan kolom komentar gue sampai sekarang masih gue buka. Silakan baku hantam di kolom komentar. Tetapi jangan lu coba-coba narik-narik anak gue, bini gue untuk lu bully. Gue habisin jantung lu. Nyawa lu pun gue isep. Kalau untuk urusan anak bini. Ya, nyawa lu, biar lu berlindung dimanapun, gue samperin, gue isep nyawa lu. Bang, dalam konten itu apa sih bang isinya bang? The Real B. Ya, The Real B. Jadi dia itu ngejek-ngejek anak gue. Jadi nyuri video yang ada di TikTok gue tanpa izin. Dicuri, dibuat, diedit sama dia. Dibuatlah bahan-bahan seakan-akan anak gue tuh nggak mau dicium sama gue. Kan anak gue ini kan memang sama gue tuh bercandanya kan. Kalau bercanda kan dia tuh nggak mau di video gitu loh. Dia ngasih syarat sama gue, anak gue nih. Papi boleh nyium dede tapi dede jangan di video. Karena papi kalau di video di-upload ke media dibully gitu loh. Jadi jangan di-upload di video. Tetapi kan kita kan hak kita dong, ya kan? Waktu itu ya, waktu beberapa kali. Nah hak kita dong untuk waktu itu acara itu anak gue nggak keberatan di video gitu loh. Anak gue nggak keberatan di video gitu. Jadi artinya gue mencium anak gue tuh dengan penuh kasih sayang. Tapi dia kan agak-agak sedikit manja sama ibunya gitu loh. Jadi kelihatan seakan-akan ngeles dari gue, nggak mau dicium gitu. Perkataan apa sih bang yang kan reaction ya kalau Iya, masalah gue dibilang wartawan badut. Gitu kan, gue kan wartawan juga. Gue sampai sekarang masih ketua umum KWRI kan, masih punya media juga, intelmedia.com, intelmedia.co. Jadi gue dikatain wartawan badut.
Gue dikatain apa ya kemarin nih, anjing, anaknya nggak mau dicium anjing katanya. Anjir apa anjing, anjir apa anjir, anaknya sampai nggak mau dicium, gila saking gelinya sama bapaknya gitu. Bapaknya badut wartawan gitu. Aku gak terima di situ. Anak gue dijadikan konten untuk meningkatkan subscribe dia, viewer dia, jadi lu udah selesai sama gue dah. Kemarin dia WA gue, bang gue ngaku salah, videonya udah gue hapus, ya itu WA-nya gue screenshot, gue bikin bukti lagi ya, makin kuat bukti gue. Lu udah ngaku salah ya, siap-siap aja masuk penjara. Oh intinya abang nggak ada kata? Nggak ada. Kalau untuk anak gue nggak. Kalau yang lain gue ada berapa puluh laporan gue terhadap diri gue damai-damai aja. Tapi kalau urusan anak gue nggak. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video ini? Kalau aku sih setuju ya dengan pendapatnya Bang Evo barusan. Ya kalau tentang anak istri itu ya jangan sampai lah ya guys ya dijadiin konten ya, apalagi konten reaction. Pokoknya orang tua, anak istri itu jangan guys. Ya kalau contohnya kayak aku ya, terserah teman-teman mau ngomentari aku gimana pun gak apa-apa, asal jangan orang tua, istri dan anak guys. Jadi aku setuju nih dengan pendapat Bang Evo ini guys. Gimana menurut kalian? Kalian setuju atau enggak? Ya walaupun gimana pun itu, kita tetap doakan ya yang terbaik untuk Bang Firdaus. Ya mudah-mudahan Bang Firdaus ini selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki ya. Yang mudah-mudahan Bang Firdaus selalu konsisten ya untuk menghibur kita ya. Apalagi video-videonya Bang Firdaus itu lucu-lucu banget loh. Aku aja ngefans banget sama Bang Daus. Oke, kita lanjut lagi videonya. Usaha gue sekarang minyak wangi, sabun kecantikan, sabun kulit susah menjadi kulit kaya, lalu sama body care. Gue pengalaman ya, kan gue usaha body care. Gue kan pengusaha skincare juga tadinya. Tapi skincare gue tutup, gue usaha body care sekarang. Body care dan sabun kecantikan. Jadi gue udah sama istri gue udah keliling. Udah waktu gue mau usaha skincare, waktu itu kan, gue ada dua pilihan. Kita mau pilih usaha skincare atau body care, atau dua-duanya, kan gitu. Ya udah kita adakan penelitian dulu. 1 tahun loh gue penelitian istri. Keliling gue kemana aja. Gue konsultasi dengan ahli kosmetik, ahli kecantikan, konsultasi ke sana kemari, keliling gue sama pabriknya gue keliling. Pak, gimana Pak? Kalau seandainya kita bikin skincare, tapi kita murni benar-benar herbal, tidak ada kaitannya dengan hidroquinone dan merkuri. Nggak bisa Pak, sulit, sedikit harus ada. Kata-kata ini peneliti. Bini gue nanya, gimana Pi? Wah jangan dah lu, kenapa? Masa lu merkuri walaupun dikit, kan bukan masalah dikit banyaknya. Masalah niatan kita untuk meracuni orang, untuk merusak kulit orang. Kan itu udah tahu merkuri dan hidroquinone merusak kulit orang. Kenapa dipakai? Gue keliling lagi. Itu gue setahun sama istri. Keliling dunia baru gue ya? produksi benar-benar. Gue begitu gue setahun keliling, gue tanya lagi. Akhirnya apa? Gue punya kesimpulan. Dari semua ya ahli kecantikan yang gue tanya, ternyata kulit muka itu nggak boleh dipakein skincare. Nggak boleh. Kita cukup pakai bangkuang, kunyit. Ya cara tradisional ya. Karena kulit muka sama ini ternyata tuh beda sama badan. Beda. Makanya gue produksi body care, namanya Anaros Beauty Care, dan itu laris banget sekarang. Orang pakai wangi, cantik, putih, karena itu herbal. Luar biasa ya berarti. BPOM-nya jelas dong. Kalau nggak jelas gue gugat BPOM-nya, enak aja. Usaha bini gue. Jelas lah, orang udah banyak yang beli dan nggak ada yang komplain. Wangi lagi. Kalau pakai itu wangi banget, Dan yang kerennya lagi sabunnya. Itu kulit orang susah semua ngelotok kalau pakai 7 hari. Orang kulit susah ganti jadi kulit orang kaya, bening kinclong. Ya pakai produk Anaros Beauty Care gitu. Jadi gue nggak mau pakai skincare, nggak mau. Makanya kata orang kan, lu kenapa nggak mau usaha skincare, banyak lo yang kaya begini. Gue tahu modalnya kan, modalnya cuma 75.000 satu botolnya, ada yang 50.000 satu botol, dijualnya 300.000 kan gitu sama para selebgram atau. Gue bilang pantesan kaya gitu, tapi kan gue gak mau ngeracunin orang. Gue bilang sama bini jangan tergiur, karena duit lu dari gue juga gak kurang-kurang kan gitu. Gue usaha cuma sambilan doang. Iya Pi, ya, nurut bini gue ya Pi.
Ya lu usaha apa aja. Jadi usaha gue sekarang ini minyak wangi, sabun kecantikan, sabun kecantikan, sabun kulit susah menjadi kulit kaya, lalu sama body care. Body Body care care. tuh khusus buat ini pengharum badan apa ya kayak gitu lah, istilah-istilah cewek lah gue nggak ngerti gitu. Gue taunya make doang nyiumin gitu. Kira-kira mereknya apa, guys? Ya biar aku bisa beli gitu loh, guys. Coba nih kalau teman-teman ada yang tahu ya produknya Bang Evo ini apa, mereknya apa, kasih tahu ya guys di kolom komentar. Aku mau beli nih, guys. Wah, memang ini luar biasa sekali ya. Jadi memang multi talent sekali ya Bapak kita yang satu ini. Semua lini usaha beliau punya, guys. Bahkan beliau ngakunya sudah keliling dunia ya buat riset. Padahal waktu itu kan ada pernyataan ya bahwa beliau ini takut ya atau nggak pernah naik pesawat gitu ya guys ya, karena takut gitu loh ya. Masih inget nggak, guys? Nah ini gimana ceritanya ya, keliling dunia buat riset tapi beliau aja ngomongnya kan takut ya untuk naik pesawat, guys. Aduh, jadi bingung, guys. Bokap angkat gue itu adalah orang Tionghoa, keluarga besar 9 naga. 9 naganya siapa gue nggak akan sebutin. Karena 9 naga itu bukan 9 orang, tapi semua pengusaha China Tionghoa itu 9 naga. Gitu. Dan itu pengusaha besar. Mungkin bisa dikategorikan guru-gurunya godfathernya 9 naga. Bokap angkat gue tuh. Gitu. Dan mungkin Keluarganya. gimana Bang, dari awal mulanya apakah karena sebelumnya sebagai klien kah atau mungkin emang ada tali persaudaraan aja? Dulunya tuh gue pernah ada masalah dengan mereka. Masalah sengketa lahan. Dulunya gue belain masyarakat. Gitu loh. Gue belain masyarakat, lalu gue dikepung sama aparat banyak, gue nggak mundur. Gue tetap gue gembok itu tempat. Ya, akhirnya gue melihat gue berani, beliau ini siapa nih? Gitu kan. Melihat gue berani, akhirnya diajar. Dan memang sebelumnya beliau tuh udah ketemu gue dari gue kecil. Memang udah ketemu gue dari gue kecil lah, dari gue masih bujangan, udah ketemu gitu. Nah ketemu lagi di satu permasalahan hukum. Dia seneng sama gue, oh, kamu benar-benar. Dan gue nggak mau disogok, gitu loh. Paham nggak? Waktu gue ngebela klien gue itu, gue nggak mau disogok, gitu. Nggak mau, istilahnya nggak mau diajak damai lah gitu. Makanya dia suka sama gue, karakter gue suka dia. Dan sampai Dan dia pesen, kamu harus tetap jadi orang jujur, gitu. Kamu harus tetap jadi orang jujur. Kalau kamu jujur, bapak bela sampai kapanpun. Gitu. Yang penting jujur. Sampai saat ini masih berhubungan baik, Bang? Nah, kemarin ketemu. Dia sekarang lagi ke luar negeri. Kemarin sebelum ke luar negeri ketemu sama gue Keluar seharian, negeri. dari siang sampai sore. Gue dipanggil kemarin, gue disuruh jadi orang jujur, disuruh jadi ini, ya udah. ada nasihat-nasihat atau wejangan nggak sih Bang dari yang Bapak angkat Bang Firdaus? Soalnya kan mengingat kan sekarang kan Abang juga kalau bicara Bang Firdaus siapa orang yang nggak tahu gitu tentang Abang? Nasihat-nasihatnya nggak ada sih, dia cuman kalau dia tuh nggak pernah mau ngurusin urusan pribadi gue. Dia masa bodoh, dia murni bisnismen. Jadi dia tuh nggak mau tahu, yang penting anak gue nggak kenapa-napa, kan gitu. Kalau beliau tuh orangnya, gue nggak mau tahu, yang penting anak gue nggak kenapa-napa. Lu jalan itu, selama lu jujur, gue pantau. Beliau bilang gitu, selama lu jujur, lu gue pantau. Gitu. Jadi artinya gue banyak belajar juga dari dia gitu loh. Dari beliau gitu. Jadi banyak belajar juga dari beliau, dan gue juga nggak bisa nyebutin, harus hati-hati berbicaranya gitu. Kalau berkaitan dengan beliau kan harus hati-hati ngomongnya gitu. Karena beliau kan orang yang nggak pernah keluar media, nggak pernah keluar di media gitu. Bang, balik lagi ke statement curhatnya si Bang. Eksistensi ya gimana? Gimana tanggapan Bang? Karena kan kita kan dulu kan berargumen dengan kata Rasna, terus sekarang lebih ke Bang Firdaus. Ya gue juga nggak tahu tuh ya. Gue padahal udah lama nggak ngomongin Bang Hotman. Nggak tahu, gue kaget dari media ini katanya Bang Hotman masih masukin nyinggung-nyinggung gue. Gue tuh udah nggak mau disinggung. Kan gue bilang udahlah lupain aja masalah itu. Kalau disinggung ntar gue tergores lagi gitu loh. Kan gue udah menafsi-nafsi. Kan gue udah nggak ada kuasa. Gue nggak udah megang kuasa lagi. Udah bukan kuasa hukumnya Rasman. Artinya kan kalau dia nyerang gue, buat apa korelasi nggak ada? Ngapa nyerang gue gitu loh? Orang gue lagi sibuk masalah video klip gue lagi sibuk masalah peran gue gitu. Jadi masih sibuk juga masalah keartisan gue, dan gue juga persiapan untuk wisuda kan gitu. Jadi artinya gue artinya di sini
masih banyak kesibukan gue yang lain, bukan ngurusin Hotman aja gitu loh. Gue juga proses disertasi gue juga sekarang lagi berjalan untuk S3 ya, gelar doktor gue. Jadi artinya gue nggak mau juga ini dijadikan bahan untuk mengkait-kaitkan gue gitu loh, terus itu. Jadi gue maunya itu Hotman Paris tuh udahlah bahas aja masalah apa kek, masalah gunung 2 kek lu punya, gunung 4 kek, berlapis-lapis dah gunung lu terserah, tapi jangan nyolek gue gitu loh. Udah lupain aja masalah itu, kan gue udah selesai, udah profesional, dan gue udah nggak mau disenggol lagi sama dia. Wah, luar biasa nih ya guys ya. Sampai ke pembahasan 9 naga nih guys. Wah. Dan ternyata semua keluarganya Bang Evo ini ternyata semua orang kaya guys. Nah ini mungkin banyak netizen yang mengira ya bahwa Bang Evo ini orang miskin ya. Padahal nih guys, akhirnya pasti bakalan nyesal nih guys kalau kalian ada yang mengira Bang Evo ini adalah orang miskin guys. Nah ini loh, keluarganya aja semua ya. Terus ini beliau bilang tadi bokapnya atau bokap angkatnya ya. Jadi dia itu adalah keturunan orang Tionghoa, keluarga besar 9 naga guys. Luar biasa ya. Wah ini jangan-jangan udah pembahasan 9 naga nanti ke 10 kobra mungkin ya guys ya. Dan ternyata dari video ini akhirnya memunculkan beberapa komentar ya guys dari netizen. Ini kita bacakan komentar dari netizen ya guys. Nah ini komentar yang pertama. Serius nanya, ini orang gejala awalnya bagaimana ini ya? Kok bisa seperti ini? Ini netizen ya guys yang komen, bukan saya. Dan ini ada komen yang kedua, harganya berapaan ini bang kalau sama kandangnya? Wah ini yang dimaksud apa nih guys ya? Memang ada-ada aja nih komentar-komentar dari netizen ini. Pokoknya dari video-video Bang Evo ini yang sedang viral nih ya guys ya. Ya video yang terakhir ini ya, yang bikin aku jadi heran-heran ya guys. Ternyata luar biasa ya, keluarganya aja adalah keluarga besar 9 naga guys. Berarti kaya raya ya. Tapi kan waktu itu kita lihat adiknya Bang Evo itu kan katanya profesinya sebagai Kang Ojol ya guys ya. Wah ini gimana ya? Wah ini patut dipertanyakan ya guys ya. Dan ternyata Bang Evo juga akhirnya terungkap ya guys, punya bisnis body care ya katanya. Terus apa minyak wangi atau apa gitu loh guys. Dan ngakunya sudah riset sampai ke luar negeri, keliling dunia guys. Wah ini gimana ceritanya keliling dunia sampai ke luar negeri? Sedangkan waktu itu ada pernyataan ya bahwa Bang Evo ini takut guys untuk naik pesawat kan, gitu kan katanya. Kalian masih inget gak guys? Orang Bang Evo ini katanya takut naik pesawat. Terus gimana ceritanya bisa sampai ke luar negeri guys? Wah nggak tahu lah guys. Mungkin ya nggak tahu beneran apa enggak. Tapi ya intinya video ini kita buat untuk seru-seruan aja ya guys ya. Apalagi ini di bulan puasa kita sangat butuh sekali ya hiburan-hiburan yang bisa bikin kita tertawa dan pastinya bikin kita bahagia ya. Ya daripada kita nontonin tentang politik atau tentang korupsi apa gitu ya, lebih baik kita dengerin ocehannya Bang Evo ya guys ya. Ini lebih bisa menghibur kita semua. Dan aku pun jujur untuk kali ini ngefans banget nih sama Bang Evo. Terima kasih ya guys sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Bang Evo ya guys. Sampai saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini dan nantikan uploadan video terbaru dari kami selanjutnya.